berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi yang kita akan, posisi kita ada di mana? Posisi saya sih masih di sini kayaknya. Bobo. Ya. Kalau saya udah di posisi 18 dan 16. Oke, posisi 18 dan 16 bisa dijelaskan gitu? Iya, karena saya sedang bersama teman-teman untuk memajukan sekolah saya. Bagaimana kita berpegangan tangan, kita merangkul. Disitulah kita berkolaborasi untuk menciptakan generasi emas di masa yang akan datang. Oke, sip, bagus. Ada yang mau bilang apa? Kayak posisinya ada di mana? Kalau saya sih kayaknya posisi 19 enak deh. Ini. Ya, posisi 19, ada yang posisi 4, posisi 5. Ini rekan-rekan ya. Ini yang refleksi aja posisi kita hari ini ya, dengan berbagai kondisi. Yang lebih mantap itu posisi 20 atau 21. Ini aja kan ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya di mana Anda saat ini berada, mengapa Anda memilih posisi tersebut ya? Silakan direfleksikan saja. Posisi saya ada di mana? Ayo, posisinya 12 ya? 12? Mana 12? 11 yang 12 ya Pak. 11 dengan 12 ya, santai lah ya. Jadi ini adalah dasarnya ya, supaya kita juga memahami bahwa memang kondisi kita kadang di atas juga ya, semangatnya kadang di bawah ya, seperti itu. Mari kita identifikasi dulu ya. Menurut Bapak Ibu, manakah yang negatif dan manakah yang positif dari semua tulisan yang ada di ruang komentar ini ya? Nah ini ya. Baik. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa kita ini tidak boleh terbatas dengan hambatan atau kekurangan atau masalah ya. Kenapa? Biasanya kalau yang berbasis kekurangan ini fokus pada masalah, kemudian berpusat pada masalah utama, mengirim kekurangan terus, kemudian fokus mencari bantuan, ya sponsor. Jadi kalau ada kegiatan yang paling pertama adalah siapa nih sponsor kegiatan ini, gitu. Nah ini berarti kalau yang model-model seperti ini fokusnya ke kekurangan, ya. Ini berbeda dengan cara berpikir yang ini. Model kita misalkan nanti pas ada kegiatan kenaikan kelas, ya. Nah kemarin sebenarnya sudah dicoba seperti itu, ya. Kita berbasis rasa kekuatan, jadi kita tidak mengandalkan sponsor, coba kita berdiri sendiri, bagaimana mensukseskan kegiatan ini. Kemudian rancangan program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi programnya ada, rancangan ada, bagus, tapi eksekusinya kadang-kadang tidak mengena ya. Nah, kalau yang ini merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, ya. Nah, bisa dilihat ya, untuk yang berbasis pada aset, ini fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Nah ini adalah yang berbasis aset. Kita sekarang ya di Desmans ini adalah kita fokus ke berbasis aset. Baik, lihat selanjutnya ini. Nah ini biasanya kalau yang fokusnya ke berbasisnya adalah kekurangan, ya biasanya komen-komennya itu ya di secara psikologi ya itu melakukan eksperimen. Saya di sekolah, wah mana mungkin kita nggak punya lab, padahal kalau berbasis aset mungkin mari kita coba cari tahu ada alat nggak nih, bahan yang bisa digunakan ya. Kemudian ini ya, nah ini kadang-kadang ya ini yang mindset sebetulnya ya, kita sedikit-sedikit rubah mindset kita supaya apa, supaya nanti ke depannya ya, yang asalnya berpikir kekurangan kita akan berpikir aset. Kemudian ini contohnya, saya tidak akan bisa sebaik dan sekeren guru itu ngajarnya, dia emang kreatif banget. Ya ini yang berbasis kekurangan. Kalau yang berbasis kekuatan, wah kreatif banget dia, komennya seperti itu, positif.
ya, itu bedanya. Nah, ini yang membedakan kita. Lihat di gambar ini slide-nya. Nah, ini yang berbasis area seperti ini. Oh, ya, itu lubang. Nanti bang bilangnya lubang tapi nggak pernah ditutup. Itu lubang, itu ada istilahnya ini kita nggak bisa nyebrang ke sana. Tapi ternyata, ya, ternyata istilahnya apa? Ini nggak ada solusi sebetulnya. Padahal ini ada solusinya di sini. Dengan ditempelin di sini ini bisa selesai. Selanjutnya ini, nah ini intinya dari di sebelah sini ya, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Artinya manakala kita memandang sesuatu itu positif, maka itu akan berbalik lagi kita positif juga. Ya, ini ada prinsip, ya, prinsip. Jadi usahakan cara pandangnya akan berbeda. Baik, kita lihat dalam komunitas berbasis aset ya atau PKBA. Ini kita akan berbicara bagaimana sih istilahnya sekolah kami mempraktekkan dialog berkelanjutan ya. Nah, ini di PKBA ini dimungkinkan ya sebuah komunitas itu secara komunikasi itu berjalan efektif. Yang pertama, mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Ini buta ya. Kenapa? Kita kalau misalkan di komunitas kelas nih, kalau tidak ada komunikasi dengan guru kelas ini repot juga. Jadi mutlak dilakukan dalam proses istilahnya membangkitkan motivasi istilahnya di dalam kelas, itu mutlak dilakukan untuk komunikasi intensif dengan guru kelas yang kita sudah ada. Kemudian menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan ekonomi lokal mereka. Ya, bagaimana sekolah memperkuat komitmen warga sekolah? Ya, untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid-murid. Nah, ini penting juga ya, gitu, apalagi kamu ada acara di akhir tahun, karena mereka sebetulnya kekuatan yang ada yang perlu kita istilahnya ambil. Kemudian membangun koneksi dan kolaborasi. Ini sangat penting juga ya, koneksi dan kolaborasi dalam komunitas yang ada di lingkungan sekolah ini. Jelas koneksi dan kolaborasi itu adalah sesuatu kata kunci yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana sih sekolah bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, ya, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Kemudian membentuk masa depan. Bagaimana sekolah menciptakan visi sebagai perwakilan dan cita-cita. Bertindak dengan obsesi, ide dan peluang. Ya, nah ini adalah pola-pola pikir yang ada di PKBA. Kemudian yang ketujuhnya, ini ada 8 tahap tadi ya. Merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Titik awal perubahan pada sekolah selalu pada perubahan pola pikir. Nah, makanya kita di pembeli seperti ini sebetulnya merubah pola pikir. Nggak bakal terasa tahun ini, tapi di tahun berikutnya, ya. Karena ini yang paling penting, mindsetnya dulu dan sikap positif. Kemudian yang terakhir menghasilkan kepemimpinan. Nanti di akhirnya adalah akan membentuk sebuah kepemimpinan murid. Ya, selain kepemimpinan guru di kelas juga kepemimpinan murid. Nah, adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. 7 aset yang secara umum kita lihat di sekolah. Jadi Ibu dan Bapak, bahwa ketujuh aset ini modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama budaya, modal fisik, kemudian modal lingkungan alam, modal riset. Ini adalah 7 aset yang ada di sekolah. Ini yang harus digali. Setiap sekolah pasti akan berbeda kepentingannya dari setiap aset tersebut. Lanjut. Yang pertama, yang saya katakan, kalaupun nanti ada perubahan ditambahin lagi aja ya. Modal manusia. Modal manusia siapa aja? Dari mulai pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, ya seperti nanti gitu kan. Ini adalah modal manusia. Kemudian masyarakat, pemilik sekolah, wali murid dan termasuk murid. Ini adalah manusia. Modal manusia ini. Setiap ini pasti ada pemanfaatannya. Manfaatnya tergantung situasi, ya, gitu, dan kondisinya. Artinya, misalkan memanfaatkan sistem kepala sekolah. Modal manusia kepala sekolah, manfaatnya apa? Kepala sekolah sebagai mengambil kebijakan, gitu kan, gitu. Jadi ada manfaat, setiap ini pasti ada manfaatnya semuanya, ya, mengandung unsur manfaat. Ini yang saya petakan di benak saya, ya, modal manusia sekitar sekolah kita di SD 2 Purwasari segini.
ya. Kalau maka nanti ada apa lagi gitu. Tapi ini adalah person yang memang kelompok modal manusia. Yang berikutnya, modal sosial. Modal sosial ini hubungannya dengan komunitas, baik yang formal maupun yang non formal. Kalau yang formal secara kedinasan biasanya, ya ada yang formal, ada nih LSM, FDF, ini seluruh modal sosial, ya ada yang LSM juga, ada guru kelas, ada alumni, ya ini ada modal sosial yang satu bendera, satu ciri yang memang mereka itu sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk kepemimpinan murid di sekolah, ya. Ini yang garis sebelah sini adalah secara hierarki, ya. Ini ada di kedinasan kita, ini ada modal sosial juga, yang artinya bahwa memang ini akan memberikan perubahan yang positif untuk sekolah, ya. Berarti dengan cara apa? Kolaborasi, komunikasi, gitu ya. Nah ini pun setiap bidang ini ada manfaatnya, ya. Yang berikutnya lanjut, yang ketiga modal politik. Ini balik lagi ada yang di sini betul, ya. Modal politik bukan hanya kepala sekolah saja yang mengambil kebijakan. Ibu dan bapak sebagai guru adalah modal politik. Kenapa? Kebijakan ibu dan bapak di dalam kelas itu adalah kebijakan politik, ya. Ibu ngambil keputusan itu adalah keputusan politik sebetulnya, ya. Jadi guru kelas pun saat mengambil keputusan, ya, gitu. Misalkan model tadi Ibu Tina, hari Senin ada imunisasi, itu keputusan politik sebetulnya, ya. Kenapa? Karena itu keputusan. Maka berarti semuanya gitu. Jadi bisa menggerakkan, bisa. Guru itu punya kuasa, ya, gitu. Makanya di sini disandungkan lagi, ini adalah modal politik, ini yang secara kedinasan, ya. Ini yang biasa mengambil kebijakan. Biasanya kemudian yang ini adalah yang di luar kedinasan, tapi ini sangat berpengaruh ke sekolah kita. Tadi kalau kata Bu Lili, di sini ada Pemdes, kepala desa, ini orangnya, ya, bukan di materi, tapi ini adalah orangnya. Kepala desa bisa mempengaruhi terhadap kegiatan belajar di kita di sini, iya, ya bisa. Kenapa? Karena dia mengambil kebijakan, ya. Ini ada modal politik, ada muspika, dari mulai camat, dan ramil, kapolsek, puskesmas, ya, yang ada di kecamatan, ini juga modal politik. Kemudian pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan juga sama, ya, itu bisa juga mempengaruhi jika ada perusahaan, misalkan di sini ada Aqua, ya, gitu. Ini orangnya, personilnya, HRD-nya misalkan, gitu. Kalau biasa misalkan ada kerjasama dengan kita memberikan bantuan, kalau tiba-tiba dihentikan, berarti ini keputusan politik, ya, seperti itu. RW juga sama di lingkungan. Contoh di kita misalkan ini untuk buang sampah segala macam, ini keputusan politik juga. PRT-nya siap, gitu, ya. Setelah komunikasinya seperti itu, yaitu modal politik. Itu pemilihan betul itu pimpinan. Oh ya, tinggal diketik pimpinan, ya, nanti diperbaharui. Berikutnya modal agama dan budaya, ya. Di kita ada majlis taklim, kemudian sanggar seni juga sebetulnya ada, ya. Sanggar seni sebetulnya tidak mesti harus istilahnya tapi minimal di lingkungan kita juga, kalau nggak salah yang seperti di pesantren kan juga ada yang biasa ngalar segala macam, ya. Itu termasuk pesantren. Kemudian pesantren juga ada, komunitas seni juga ada, ya. Terus ini tokoh budaya, tokoh agama, Pemdes. Nah ini ada modal agama dan budaya. Nah kita di lingkungan sekolah ini bisa bekerja sama dengan mereka yang ada di sekitar lingkungan sekolah, ya, gitu. Jadi bisa ini dikolaborasikan supaya istilahnya tumbuh kepemimpinan murid nantinya. Jadi artinya, ya, tokoh agama, tokoh budaya yang kita datangkan ke sini, ya, untuk mengisi istilahnya acara-acara tertentu di sekolah juga boleh, ya, gitu. Jadi kalau ibu dan bapak misalkan punya mindset seperti ini, berarti kalau begitu orang tua jadi guru jadi narasumber boleh, gitu. Yang penting intinya berarti keputusan ibu membawa orang tua masuk ke dalam ruang kelas, kemudian menceritakan profesinya, gitu. Udah dikomunikasikan dulu dengan yang bersangkutan, dengan kepala sekolah, saya mau datang orang tua menceritakan profesinya apa. Itu boleh seperti itu, karena memang di kurikulumnya seperti itu. Jadi artinya, makanya sekarang pembelajaran mendalam itu sebenarnya pembelajaran yang bermakna, ya. Artinya anak itu melakukan, gitu. Disebut bermakna itu berarti anak itu melakukan, paham, dan ingat, gitu. Tadi belajar apa? Oh, tadi saya belajar membuat sudut menggunakan busur. Itu bermakna berarti. Karena apa? Dia udah mulai paham.
Kalau sudah nempel gitu, itu susah dihilanginnya gitu. Itu bermakna. Jadi nggak nulis terus seperti itu, ya. Itu biasanya. Jadi sedikit hari itu dari pagi jam tadi sampai ini, tapi sedikit ada yang kena gitu. Jadi kalau anak ditanya tuh tadi belajar apa? Oh saya tadi cuma belajar ngitung aja pakai penggaris, tapi penggarisnya patah, yang nggak ada nolnya. Tapi saya bisa. Nah itu berarti bermakna seperti itu, ya. Anak-anak itu sulit karena seperti itu sama. Kemarin saya coba. Ini penggaris ada yang patah, buatkan 5 digit. Bingung nggak ada yang dipakai. Ada beberapa orang yang bisa pakai, bisa Pak, karena saya tahu gitu. Jadi penggarisnya udah yang nol nah, gitu. Kan ini hal yang gitu ya, penggarisnya udah yang nol nah, kalau nggak ada nolnya berarti nggak dipakai, itu kan salah. Ya, penggaris sebetulnya nggak ada nolnya pun sama bisa digunakan, ya, gitu. Itu sebetulnya yang hal seperti itu di teori itu nggak bakalan ada, nggak, ya. Jadi cuma kita berarti yang harus inovasi. Oh, sebetulnya penggaris yang patah itu bisa digunakan juga, ya, dengan caranya seperti ini. Kalau kita butuh 3 digit, berarti dari sini ngitungnya, gitu, seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah ini modal fisik yang kita dapat dari SD 20 Sari. Nanti kalau kurang nanti kita bisa tambahkan, ya. Ada ruang kelas, ruang guru, ruang KS, kemudian ruang perpus, ya. Nah tadi ruang perpus ini sudah menunjukkan bagaimana kalau seandainya nanti misalkan di Selasa depan pasti Windy akan menyampaikan sebuah program yang saya pun sama di Selasa depan akan menyampaikan program ke depan, ya, yang akan dilakukan gitu. Ini perlu komitmen bersama. Windy katanya kalau seandainya kita buatkan jadwal kunjungan, nanti di Selasa depan pasti Windy itu akan menyampaikan programnya apa sih, seperti apa gitu kan. Nah kemudian ada musola, toilet, lapangan, tempat parkir, taman. Nah ini modal fisik yang sekiranya ada di sekolah kita, ya. Selanjutnya, dan ini pasti ada pemanfaatannya, setiap yang ini pasti ada pemanfaatan. Modal lingkungan, ya. Ini lingkungan yang di sekitar kita. Di Purwasari itu kemungkinannya padat penduduk, berada di pusat kota. Kemudian akses ke fasilitas umum mudah, ada pasar, ada segala macam itu mudah. Kemudian daerah industri dan wisata juga. Kemudian udaranya yang sejuk karena kita ada pepohonan. Kemudian sumber air juga ada di kita, ya. Kemudian banyak pepohonan, lahannya luas. Ini adalah modal lingkungan yang ada di Purwasari 2. Sama lagi Pak Pian itu pusat kuliner. Pusat kuliner juga ada, ya. Pusat kuliner juga di kita memang istilahnya apa? Dekat, ya, tinggal ke bawah itu ada. Modal finansial. Selain daripada istilahnya modal itu, modal finansial yang bisa saya petakan di sini adalah ada dana BOS, BOP, bantuan sosial pendidikan. Ini kalau di kita BOP sekolah penggerak, ya, tapi di kita dulu pernah dapat DAK bangunan misalnya, gitu, ya, gitu. Karena itu ada yang bentuk DAK dan bentuk BOP, gitu. BOP biasanya bentuknya ke lembaga. Kemudian PIP. Nah ini yang sebelah sini ini adalah yang sebagian mungkin ada yang sudah berjalan, ya. Mungkin Pak Jumat, kelas. Saya buka dulu untuk tanggapannya. Boleh saya Pak Sofi? Terima kasih banyak atas waktunya. Apa yang sudah dipaparkan sama Pak Sofi itu luar biasa dari awal sampai akhir. Jadi poin pentingnya Pak Sofi tadi sudah memberikan pencerahan bahwa kita tidak harus selalu dengan memikirkan kekurangan sekolah kita, tetapi bagaimana kita fokus dengan kelebihan sekolah kita yang ada, walaupun masih ada beberapa yang terbatas gitu, ya, tetapi itu bisa dimaksimalkan. Ada banyak aset yang bisa kita kolaborasikan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran IPAS bisa kita berkeliling di lingkungan sekolah kita, memanfaatkan kalau memang ada hubungannya dengan itu. Kita juga bisa ke sawah, kita bisa ke kebun, ada banyak yang bisa kita kunjungi. Kemudian ada materi organisasi atau wawancara bisa kita, tukang dagang itu pun menjadi aset kita yang berada di depan. Untuk itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sofi bahwa kita harus melihat kelebihan sekolah kita, tidak harus selalu berpikir dengan kekurangan sekolah kita, karena itu akan menambah kita menjadi tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita berpikiran positif, kita yakin sekolah kita punya ini, kembangkan di situ terus gitu. Seperti itu mungkin Pak Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan rekan-rekan terima kasih. Ya,
Terima kasih atas kesempatannya. Saya apresiasi atas dirinya kepada Pak Sofi, kepada Bu Indi, kepada Pak Agung ya. Walaupun misalnya saya itu istilahnya sebentar lagi mau pensiun gitu ya, sebenarnya di dalam hati saya itu masih semangat 17 tahun gitu kan. Tapi mengingat kondisi gitu ya, jadi kadang kita itu ingin begini, tiba-tiba nanti teh suka gitu ya. Jadi istilahnya mungkin seorang sudah maki orang teh ya dengan berbasis ini kudu atuda ulah sanajan gitu ya. Sanajan istilah atuda tegaduh lainna atuda teu aya itu, tapi kudu sanajan tegaduh lain kita kan bisa memanfaatkan lingkungannya. Terus orang teh itu nanti catat gaduh kayak desa di dunia biasa di itu. Terus mau kalau kita memberikan proposal kami yang ke pabrik itu orang tadinya itu mencatat pabrik konstruksi di paling itu aya konveksi itu mungkin kalau kita apa namanya proposalnya bisa mungkin ke aktual juga ya kita itu maksudnya karena tadi kita terdengar atuda udah desa sekolah udah hujan betul saat aja saat aja hujan sekolah ada payu ya daun kecau ya plastik gitu ya. Jadi kepada yang masih muda-muda di sini kita punya guru yang sudah mengikuti KDP, guru hebat kan tinggal berbagi ilmu yang muda. Jadi kepada yang masih muda jangan mengikuti semangat itu harus semangat. Kalau seperti itu bukan tidak mau ya gitu kondisinya rasa terus enaknya diri kadang kita tadi menjadi seperti kurang agak kurang kita sosialnya terus saya kasar bimbingan gitu terus sama jadi kadang menentang gitu pokoknya sebelum tadi itu ada itu masih Pak Agung nggak kita terus diurusan kadang menentang gitu jadi untuk yang lebih masih muda ya ayo semangat terus perjuangkan terus ya mungkin dengan adanya janji-janji Pak Wowo makin kesini dulu itu bisa akan makin sejahtera walaupun banyak tantangan tapi tantangan tidak usah dijadikan penghalang tantangan tidak usah dijadikan penghalang kita maju terus ikuti terus ya gitu. Selamat kepada guru-guru yang masih muda ya mungkin di saat ini karir guru itu lebih banyak yang menginginkan ya karena dengan adanya tunjangan sertifikasi itu ya bahkan polisi pernah ada yang polisi yang main kesini di sini dengan perawan tiket waktu itu ingatnya kata kita Pak polisi mereka di perawan polisi tapi mah rumah aku wajib jadi masih polisi gitu mudah-mudahannya jadi jangan mundur Bu Dina Bu Ais tadi tos kopi Pak Gina insya Allah tadi kopi Pak Bu Ais tos kopi Pak Bu Dina ada yang udah itu didoakan ya amin rupanya itu yang memberikan apresiasi dan apresiasi kepada yang sudah mau sukses ya amin ya memberikan motivasi kepada yang sedang merangkak tadi di pijikannya atau di layun-layunannya jangan patah semangat betul nanti kalau kita mau usaha pasti ada jalan pokoknya makanya kita terima kasih Ibu atas tanggapannya ya dan rekan-rekan guru-guru muda ya tetap semangat meskipun istilahnya ini tapi kita pasti akan dibekali dengan ilmunya ya tidak perlu khawatir ya dengan situasi kondisi yang saat ini ya pokoknya tetap semangat tetap maju meskipun bagaimanapun kita pasti akan dibekali dengan ilmunya makanya tugas kami juga salah satunya adalah berbagi itu Aisyah supaya mau ngambil apa pokoknya diundang 2 kali ikut ketiga itu jadi peluangnya peluang oke seperti itu rekan-rekan ya terima kasih atas waktunya mudah-mudahan saja berbagi kali ini meskipun secara singkat tapi bisa sedikit ada gambaran ya untuk ilmu rekan-rekan juga dan insya Allah di Selasa depan kita akan memaparkan program yang akan
dan sedang dilakukan untuk sekolah kita ke depannya. Ya, itu hasil nyatanya. Insya Allah Bu Irin mungkin nanti garapnya apa, saya garapnya apa. Ya, Selasa depan. Terima kasih Bu Irin Kolidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri